SAW. Perkenalkan, nama saya Alvina Zalzabil Maulani dari kelas 1E dengan NIM 25080151662. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai pendidikan agama Islam dan akidah. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Al-Quran sebagai wahyu terakhir dan sumber utama ajaran Islam. Kedatangan Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Proses pewahyuan kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Harun Nasution, proses turunnya wahyu kepada Rasulullah terjadi menjadi 3 bentuk utama. Yang pertama yaitu inspirasi atau pengetahuan yang datang secara tiba-tiba ke dalam jiwa manusia. Yang kedua yaitu wahyu melalui mimpi. Yang ketiga yaitu wahyu melalui malaikat Jibril. Wahyu pertama, terdapat 2 pendapat ulama tentang ayat pertama yang turun. Pendapat pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mendapatkan wahyu di Gua Hira ketika malaikat Jibril memerintahkan Iqra, yang artinya bacalah. Peristiwa ini menandai awal kenabian. Pendapat kedua, surat Al-Mudaththir. Ada yang berpendapat turun pertama secara lengkap sebagai perintah melalui dakwah terbuka. Sementara Al-Alaq turun lebih awal tapi hanya 5 ayat sebagai pembuka wahyu. Wahyu terakhir. Para ulama juga berbeda pendapat mengenai ayat terakhir. Yang pertama, ayat larangan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Banyak ulama menyatakan bahwa perintah meninggalkan riba merupakan wahyu terakhir. Yang kedua, ayat peringatan hari kiamat. Quran surat Al-Baqarah ayat 281. Sebagai penyebab ayat ini sebagai yang terakhir karena isinya peringatan global. Yang ketiga, ayat utang piutang. Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Ada pula pendapat yang mengatakan ayat tentang pencatatan utang ini menjadi penutupan wahyu. Walaupun berbeda pendapat, semuanya sepakat bahwa wahyu Al-Quran ditutup pada akhir kehidupan Rasulullah SAW sebagai penyempurnaan risalah. Masa penghimpunan Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad SAW, wahyu turun bertahap selama 23 tahun, menyesuaikan kebutuhan dakwah, peristiwa sosial maupun pertanyaan umat. Nabi menghafal setiap ayat yang turun dan langsung mengajarkannya kepada para sahabat. Nabi juga menugaskan pada para penulis wahyu seperti Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, dan Ali bin Abi Thalib untuk mencatat ayat-ayat tersebut. Media penulisannya juga sangat sederhana seperti pelepah kurma, tulang unta, batu pipih, dan kulit yang dikeringkan. Nabi juga menunjukkan posisi setiap ayat dalam surat sehingga susunan Al-Quran tidak berubah sejak zaman Nabi. Pada masa sahabat, pada masa Khalifah Abu Bakar, banyak penghafal Al-Quran gugur dalam perang Yamamah. Umar khawatir Al-Quran hilang jika tidak dihimpun. Abu Bakar kemudian menugaskan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran dari hafalan dan catatan yang tersebar. Mushaf ini disimpan oleh Abu Bakar, kemudian disimpan lagi oleh Umar, kemudian disimpan lagi oleh Hafsah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, perbedaan dialek qiraah mulai muncul. Maka Utsman membuat standarisasi mushaf, menyalinnya dan mengirimkannya ke berbagai wilayah Islam. Inilah mushaf yang digunakan hingga saat kini. Pengertian Al-Quran. Para ulama memberikan definisi yang berbeda namun saling melengkapi. Menurut pendapat Mana Al-Khattab, Al-Quran adalah mukjizat abadi yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, membawa mereka dari kegelapan menuju cahaya. Menurut Al-Baqillani, keunggulan Al-Quran terletak pada keindahan bahasa, kekuatan susunan lafaz, kedalaman makna, serta gaya bahasa yang tidak dapat ditandingi oleh karya manusia. Menurut Hamka, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah
pada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai rahmat untuk seluruh manusia. Secara umum, Al-Quran adalah sumber utama Islam, pedoman hidup sekaligus penyelamatan dalam kegelapan spiritual. Fungsi dan kandungan Al-Quran. Yang pertama yaitu Tauhid. Al-Quran menegaskan keesaan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Dua kalimat utama dalam Tauhid ialah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tauhid bukan hanya ucapan, ia harus diyakini sepenuh hati dan diaplikasikan dalam perbuatan. Kedua, janji dan ancaman. Al-Quran membuat janji pahala bagi yang taat dan ancaman bagi yang melanggar. Kedua hal ini bertujuan agar manusia hidup teratur, berdisiplin, serta membangun masyarakat yang aman dan damai. Yang ketiga, ibadah dan muamalah. Al-Quran menjelaskan manusia diciptakan untuk beribadah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ibadah bukan sekadar ritual, tetapi bentuk penghambaan, ketaatan, dan kesadaran bahwa manusia membutuhkan Allah. Selain itu, Al-Quran mengatur muamalah, hubungan manusia dengan manusia, seperti perdagangan, pernikahan, warisan, dan etika sosial. 4. Jalan menuju kebahagiaan. Al-Quran memberi aturan, batasan, serta petunjuk hidup agar manusia meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Setiap larangannya memiliki hikmah, dan setiap perintahnya mengandung manfaat. Al-Quran menyelamatkan manusia dari kebingungan moral dan memberikan arah yang jelas dalam kehidupan. Yang kelima, kisah-kisah terdahulu. Al-Quran memuat kisah para nabi, Musa, Sulaiman, Ayub, Isa, dan Muhammad sebagai teladan dalam kesabaran, keberanian, dan keteguhan iman. Allah menegaskan Quran Surat Yusuf ayat 111 bahwa kisah-kisah tersebut bukan dongeng, melainkan pelajaran bagi orang yang berpikir. Mukjizat Al-Quran. Allah menegaskan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9 bahwa dialah yang menjaga Al-Quran dari perubahan. Berbeda dengan kitab suci sebelumnya, Al-Quran tetap asli tanpa perubahan satu huruf pun sejak 1400 tahun lalu. 2. Keindahan bahasa. Al-Quran memiliki susunan yang tidak bisa ditiru oleh manusia. Ayat-ayatnya memancarkan kedalaman makna, ritme yang kuat, dan keindahan sastra Arab. 3. Menjelaskan masa lalu dan masa depan. Al-Quran dengan tepat menceritakan peristiwa masa lalu yang tidak diketahui oleh masyarakat Arab. Selain itu, Al-Quran memberi isyarat tentang hal-hal masa depan, seperti kemenangan Romawi atas Persia atau perkembangan ilmu sains. Semua ini membuktikan bahwa Al-Quran bukan buatan manusia. Al-Quran adalah wahyu terakhir yang diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Ia bukan hanya kitab suci, tetapi cahaya yang menuntun kehidupan. Di dalamnya terdapat ajaran tauhid, hukum, kisah, dan nilai-nilai yang relevan sepanjang masa. Keahlian bahasa dan kebenaran isinya menjadi mukjizat yang tidak tertandingi. Mengkajinya bukan hanya sekadar kewajiban, tapi kebutuhan agar manusia tidak terjerumus dalam kesesatan dan tetap berada dalam perlindungan serta hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sering manusia kembali kepada Al-Quran, semakin terang pula jalan hidup yang akan dilaluinya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.